Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Tegar Wibowo dengan NPM 4424210033. Di sini saya akan mempresentasikan transformasi linear dari kelompok 2. Yang pertama di sini ada outline-nya, yaitu kita membahas definisinya, jenis-jenis transformasi linear, dan kesimpulan. Untuk definisi, transformasi linear merupakan suatu fungsi dalam aljabar inlinear yang memetakan sebuah ruang vektor ke ruang vektor lainnya. Pada proses pemetaan tersebut, sifat-sifat dasar ruang vektor tetap dipertahankan, yaitu hasil penjumlahan vektor dengan skalar tidak berubah maknanya setelah ditransformasikan. Transformasi linear memastikan bahwa operasi yang berlaku pada vektor sebelum dan sesudah ditetapkan tetap konsisten. Jenis-jenis transformasi linear, scalar scaling, mengalihkan vektor dengan suatu nilai konstan, memperbesar atau memperkecil sumbu x dan y. Matriks S sama dengan Sx 0 dan 0 Sy. Misal titik P 2,3 dan skala X sama dengan 2, Sy sama dengan 3. S sama dengan 2, 0, 0, 3. P sama dengan 2 dan 3. P sama dengan S kali P sama dengan 2, 0, 0, 3 dan 2, 3 sama dengan 4 dan 9. Jenis-jenis transformasi linear rotasi, memutar vektor terhadap titik asal origin dengan sudut tertentu. Matriks R sama dengan cos min sin cos sin sama sin dan cos. Contoh, putar titik P 2,0 sebesar 90 derajat. R sama dengan 0 min 1, 1, 0 dan 0 2 dan 0. P sama dengan 0 dan 2. Hasil P yaitu 0,2. Refleksi, memantulkan vektor terhadap suatu garis atau sumbu. Matriks refleksi terhadap sumbu X itu Rx sama dengan 1, 0, 0, min 1. Refleksi terhadap sumbu Y Ry sama dengan min 1, 0, 0 dan 1. Contoh, refleksi titik P 3,2 terhadap sumbu X, P sama dengan 1, 0, 0 min 1, 3, 2 sama dengan 3 min 2. Jadi refleksi titik P 3,2 terhadap sumbu X adalah P sama dengan 3, min 2. Share atau geser, mengubah bentuk bikin rupa sehingga sudut berubah tapi luas tetap. Share terhadap sumbu X, SHX sama dengan 1, KX 0, 1. Share sumbu Y, SHY dengan 1, 0, KY 1. Contoh, misal P 2 dan 3 dan KX sama dengan 1. SHX 1, 1, 0, 1. P sama dengan SHX kali P sama dengan 1, 1, 0, 1. 2, 3 sama dengan 5, 3. Hasil sama dengan P 5,3. Proyeksi atau projection, memproyeksikan atau memetakan ke garis tertentu atau subruang. Matriks proyeksi terhadap sumbu X, Px sama dengan 1, 0, 0, 0 dan 0. Proyeksi terhadap sumbu Y, Py sama dengan 0 dan 0, 0 dan 1. Refleksi titik P 3 dan 2 terhadap sumbu X, P sama dengan 1 dan 0, 0 dan 0. Terus ada P dan 5 sama dengan P dan 0. Refraction atau stretching berbeda arah. Anisotropic scaling, membesar atau mengecilkan di sumbu X dan Y. Matriks R refract sama dengan cos 2 min sin 2 sin 2 dan cos 2. Contoh, sinar datang dengan sudut cos 1 sama dengan 30 derajat, N1 sama dengan 1, N2 sama dengan 1,5. Gunakan hukum Snell. N1 sin
sin 1 dan N2 sin 2 sama dengan 1 kali 0,5 per 1,5. 1/3 sama dengan hasilnya 1/3 itu cos 3 sama dengan 19,47 derajat. Jika titik vektor datang P 1,0, maka setelah refraksi P sama dengan cos 19,47 sin min sin 19,47 dan sin 19,47 dan cos 19,47. Lalu ada 1 dan 0 sama dengan hasilnya 0,943 dan 0,334. Jadi arah sinar berubah menjadi P 0,943, 334. Jadi kesimpulannya, transformasi linear adalah fungsi yang memetakan satu ruang vektor ke ruang vektor lain dengan mempertahankan operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Transformasi ini dapat dipresentasikan dalam bentuk matriks untuk mempermudah perhitungan dan analisis. Jenis-jenisnya seperti skalar, rotasi, refleksi, shear, proyeksi, dan stretching digunakan untuk menggambarkan perubahan geometris tanpa mengubah sifat linearitas. Konsep ini banyak diterapkan dalam grafika komputer, fisika, dan machine learning. Secara keseluruhan, transformasi linear merupakan dasar penting aljabar linear yang menghubungkan geometri, aljabar, dan komputasi modern. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.